Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana dari kelompok kami sekarang akan membahas perihal komunikasi pemasaran dengan pendekatan image building. Jadi penasaran kan kayak gimana itu komunikasi pemasaran dengan pendekatan image building? Jadi tonton video ini sampai akhir. Yang pertama, ada definisi komunikasi pemasaran. Apa sih itu definisi komunikasi pemasaran? Definisi komunikasi pemasaran adalah komunikasi pemasaran merupakan sarana atau cara perusahaan untuk membujuk, mengingatkan, dan mempengaruhi konsumen baik secara langsung atau tidak mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. Itu menurut Kotler dan Keller. Lalu menurut Keller dan Kotler, di sisi lain, macam bauran komunikasi pemasaran yaitu ada iklan, ada promosi penjualan, hubungan masyarakat dan publisitas, pemasaran langsung dan pemasaran interaktif, juga ada pemasaran dari mulut ke mulut dan penjualan personal. Pada dasarnya, komunikasi pemasaran berfungsi menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang sesuatu barang atau jasa dari suatu perusahaan. Dengan berbagai macam bauran komunikasi pemasaran diharapkan memberikan citra yang positif terhadap barang atau jasa yang telah diinformasikan dengan cara yang berbeda-beda, sesuai kemampuan dan keinginan konsumen dalam menerima informasi. Oke, selanjutnya definisi iklan. Iklan merupakan salah satu alat yang penting dalam menjual nama atau merek suatu produk ke konsumen. Iklan adalah segala bentuk komunikasi non-pribadi dan promosi gagasan, produk atau jasa yang dibayarkan oleh sponsor tertentu yang diketahui. Oke, kemudian jenis iklan berdasarkan media yang digunakan. Menurut Widyatama tahun 2005, secara umum pembagian menurut para praktisi periklanan, iklan dapat dikelompokkan dalam dua kategori besar, yaitu iklan konvensional. Iklan konvensional yaitu iklan yang dibuat dan dipasang dengan menggunakan teknik cetak, baik cetak dengan teknologi sederhana maupun teknologi tinggi. Kemudian yang kedua, iklan elektronik. Disebut iklan elektronik karena media yang digunakan sebagai tempat dipasangnya pesan iklan adalah menggunakan media yang berbasis perangkat elektronik. Oke, kemudian fungsi iklan. Secara mendasar, iklan memiliki 4 fungsi utama menurut Rothschild. Dalam Widyatama tahun 2005. Yang pertama, fungsi precipitation. Fungsi precipitation yaitu fungsi yang mempercepat perubahannya suatu kondisi dari keadaan yang semula tidak bisa mengambil keputusan terhadap produk menjadi dapat mengambil keputusan. Kemudian yang kedua, fungsi persuasion. Fungsi persuasion yaitu membangkitkan keinginan atau khalayak suatu pesan yang dilakukan. Oke, yang ketiga fungsi reinforcement. Fungsi reinforcement yaitu fungsi ini mampu meneguhkan keputusan yang telah diambil oleh khalayak. Kemudian yang keempat fungsi reminder. Fungsi reminder yaitu iklan mampu mengingatkan dan semakin meneguhkan terhadap produk yang dilakukan. Selanjutnya yaitu fungsi iklan. Nah, di sini Sudiana di dalam Widyatama pada tahun 2005, dia menyebutkan berbagai fungsi dari iklan. Yang pertama yaitu untuk mengenalkan produk. Jadi iklan itu dapat memperkenalkan produk kalian yang akan dipasarkan pada masyarakat. Yang kedua yaitu membangkitkan kesadaran merek atau brand awareness. Jadi nantinya masyarakat itu dapat membangkitkan kesadarannya terhadap keberadaan suatu produk atau merek tersebut. Nah, dengan begitu, terbangkitnya kesadaran ini, maka produk itu dapat diingat oleh khalayak yang pada gilirannya nanti dapat berada dalam posisi top of mind. Apa sih top of mind itu? Jadi, top of mind itu situasi di mana merek produk tersebut dapat diingat oleh seseorang tanpa harus ditanyakan tentang kategori produknya. Yang ketiga, yaitu membentuk citra merek atau brand image. Jadi, fungsi lain dari iklan itu dapat membantu atau membentuk citra merek dari produk tersebut. Nah, kemudian iklan itu dapat menjadi sebuah citra merek yang terbang melambung dan menjadi produk yang disukai dan dapat memuaskan konsumen, seperti itu. Terus yang keempat itu membentuk citra perusahaan atau corporate image. Nah, iklan ini dapat membantu membangun atau memelihara citra perusahaan kalian. Yang mana citra perusahaan baik itu tentu tidak saja dibangun dari portofolionya,
tetapi juga dapat dibantu melalui iklan. Kemudian yang kelima itu ada membujuk khalayak untuk membeli produk yang ditawarkan, atau sama halnya dengan mempersuasi masyarakat. Nantinya iklan ini dapat mempersuasi masyarakat agar masyarakat itu membeli produk kalian dan membuat produk kalian itu semakin dikenal oleh masyarakat, seperti itu. Terus yang terakhir itu ada memberikan informasi dan lain-lain. Nah, dengan adanya iklan nantinya itu dapat memberikan suatu informasi yang banyak terhadap masyarakat luas. Kemudian peran iklan. Nah, di sini Hermawan pada tahun 2012 mengatakan bahwa iklan itu harus menggugah perhatian calon konsumen terhadap produk atau jasa yang kalian tawarkan. Dan Widyatama pada tahun 2005 dia menyebutkan bahwa semua iklan yang dibuat oleh pengiklanan itu dapat dipastikan memiliki tujuan tertentu, yaitu berupa dampak bagi khalayak. Ada 3 macam pengaruh iklan. Yang pertama, pengaruhnya terhadap ekonomi. Dalam pengaruh ekonomi tersebut, iklan dapat dijadikan sebagai transaksi atau peristiwa ekonomi yang mampu mempengaruhi kehidupan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, kegiatan iklan itu dapat dilihat dari sisi dampak pesan yang ditimbulkan. Kemudian ada berdasarkan pengaruh psikologinya. Nah, selain dampak ekonomi, iklan itu juga memunculkan dampak psikologis. Nah, dampak psikologis ini beragam tentunya, yaitu berdasarkan aspek kognisinya, afektif, dan konatif, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama. Nah, iklan ini pada gilirannya ikut menentukan tingkat minat, kepercayaan, dan keyakinan terhadap produk. Yang ketiga yaitu pengaruh sosial budaya. Jadi selain ada berpengaruh terhadap ekonomi dan psikologisnya, hal itu juga berpengaruh pada sosial budayanya. Nantinya iklan ini membuat perilaku masyarakat umum itu membentuk suatu sistem nilai, gaya hidup maupun standar budaya tertentu. Nah, tentunya itu mempengaruhi standar moral, etika maupun estetikanya masyarakat. Nah, kemudian ada indikator iklan. Menurut Wibisono pada tahun 2012 dalam Tanoni, iklan itu dapat dikatakan menjadi iklan ideal apabila iklan tersebut memuat beberapa hal. Yang pertama yaitu dapat menimbulkan perhatian. Jadi iklan itu harus menarik perhatian masyarakat atau pemirsa. Oleh karena itu, iklan harus dibuat dengan gambar yang menarik, tulisan dan kombinasi warna yang serasi, serta mencolok. Dan kata-katanya itu mengandung janji, jaminan, dan menunjukkan kualitas produk yang diiklankan. Yang kedua, iklan itu harus menarik. Nah, iklan yang diberikan kepada masyarakat itu harus menimbulkan suatu perasaan ingin tahu dari masyarakat. Sehingga nantinya iklan itu akan dikenal oleh masyarakat karena iklannya itu menarik. Seperti itu. Yang ketiga itu dapat menimbulkan keinginan. Jadi iklan itu harus menimbulkan suatu perhatian dan menarik benak masyarakat gitu. Nah, iklan yang baik itu harusnya juga menimbulkan keinginan dalam diri konsumen untuk mencoba merek yang diiklankan. Sebab dengan mengetahui motif pembelian konsumen, perusahaan dapat mengetahui apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan konsumen. Dan melalui manfaat tersebut, iklan dapat mempengaruhi sikap konsumen yang pada akhirnya nanti dapat mendorong atau menimbulkan keinginan konsumen untuk mencoba merek yang diiklankan. Yang keempat yaitu menghasilkan suatu tindakan. Jadi iklan yang harus diiklankan itu harus membuat masyarakat itu mengambil tindakan untuk membeli merek yang ditawarkan. Jika konsumen merasa puas dengan produk dari merek tersebut, maka konsumen itu akan mengkonsumsi atau melakukan pembelian ulang produk tersebut. Yang selanjutnya tentang brand image. Yang pertama yaitu definisi brand. Brand dalam bahasa Indonesia itu dikenal dengan sebutan merek. Nah, brand merupakan salah satu aset berharga yang dimiliki pemasar. Tanpa adanya brand, maka akan terjadi kesulitan membedakan suatu produk dengan produk lainnya. Merek atau brand dapat dikatakan sebagai identitas dan janji penjual kepada konsumen berupa tampilan. Nah, sementara menurut Lang,
King dan Russell pada tahun 2009 menyatakan bahwa merek adalah nama, istilah, tanda, desain, atau juga gabungan penyatuan dari semua itu yang dimaksudkan untuk mengenali dan membedakan produk atau jasa dari produk jasa lainnya. Yang kedua adalah tentang definisi brand image. Brand image atau yang dikenal dengan istilah citra merek adalah salah satu bagian dari ekuitas merek. Menurut definisi dari Giptono pada tahun 2011 bahwa brand image atau brand description adalah deskripsi tentang asosiasi dan keyakinan konsumen terhadap merek tertentu. Jumlah teknik kuantitatif dan kualitatif telah dikembangkan untuk membantu mengungkap persepsi asosiasi konsumen terhadap sebuah merek tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa brand image itu Atau citra merek adalah persepsi seseorang dari sekumpulan asosiasi terhadap sebuah merek. Semakin baik persepsi seseorang terhadap sebuah merek, maka dapat dikatakan bahwa brand image mengenai merek tersebut telah berhasil dibangun. Yang selanjutnya adalah tentang faktor-faktor terbentuknya brand image. Menurut Keller, dalam jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Abulia Tama Aceh pada tahun 2013 menyatakan bahwa faktor-faktor pendukung terbentuknya brand image dalam keterkaitan asosiasi merek atau brand association, yaitu yang pertama ada keunggulan asosiasi merek. Salah satu faktor pembentuk brand image adalah keunggulan produk, di mana produk tersebut memiliki keunggulan dibandingkan pesaing. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu adalah kekuatan asosiasi merek. Yang contohnya, itu membangun kepopuleran merek dengan strategi komunikasi melalui periklanan atau media komunikasi lainnya. Yang terakhir atau yang ketiga, yaitu tentang keunikan asosiasi merek. Itu merupakan keunikan-keunikan yang dimiliki oleh produk tersebut. Sikap positif dan keunikan asosiasi merek itu terdiri dari 3 hal. Dalam benak konsumen, yaitu adanya keinginan, kemudian keyakinan bahwa mereka tertentu dapat memenuhi keinginannya, dan yang terpenting adalah keyakinan konsumen bahwa merek tersebut memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan merek lainnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah indikator brand image. Adapun indikator brand image menurut Hofler dan Kotler. Yang pertama adalah kesan profesional. Produk atau jasa memiliki kesan profesional atau memiliki kesan keahlian di bidang apa yang dijualnya. Yang kedua adalah kesan modern. Produk atau jasa memiliki kesan modern atau memiliki teknologi yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga adalah melayani semua segmen. Produk atau jasa mampu melayani semua segmen yang ada, tidak hanya melayani segmen khusus saja. Yang keempat adalah perhatian kepada konsumen. Produk atau jasa yang dibuat produsen memberikan perhatian atau peduli pada keinginan dan kebutuhan konsumen. Yang selanjutnya adalah fungsi dan peran brand image. Adapun menurut Bones dan Jones mengemukakan bahwa citra merek memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah pintu masuk pasar. Citra merek berperan penting dalam hal keuntungan produk pionir, eksistensi merek, dan aliansi merek. Yang kedua adalah sumber nilai tambah produk. Para pemasar mengakui bahwa citra merek tidak hanya merangkum konsumen dengan produk dari merek tersebut, tapi benar-benar dapat mengubah pengalaman itu. Yang ketiga adalah penyimpanan nilai perusahaan. Nama merek merupakan penyimpanan nilai dari hasil investasi biaya iklan dan peningkatan kualitas produk dari terakumulasikan. Perusahaan dapat menggunakan penyimpanan nilai ini untuk mengkonversi ide pemasaran strategis menjadi keuntungan kompetitif jangka panjang. Yang keempat adalah kekuatan dalam penyaluran produk. Nama merek dengan citra yang kuat berfungsi baik sebagai indikator maupun kekuatan dalam saluran distribusi. Ini berarti merek tidak hanya berperan penting secara horizontal dalam menghadapi pesaing mereka, tetapi juga secara vertikal dalam memperoleh saluran distribusi dan memiliki kontrol dan daya tawar terhadap persyaratan yang dibuat distributor. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh goyang Shopee Cristiano Ronaldo. Jadi, pengaruh iklan yang dirilis oleh perusahaan Shopee ini sangatlah besar dan penting dalam membentuk serta menciptakan citra perusahaan Shopee yang baik dan pemikiran masyarakat. Dalam membuat sebuah iklan, perencanaan dan strategi untuk memfokuskan pada tujuan iklan harus mampu menarik perhatian penonton. Ide kreatif iklan memang harus dibuat semenarik dan seunik mungkin agar dapat menarik perhatian pengguna Shopee sehingga iklan dan merek mudah diingat. Terus, iklan goyang Shopee bersama Cristiano Ronaldo ini
memiliki detail iklan seperti penampilan, lokasi penempatan iklan, fotografi, dan penggambaran produk yang merefleksikan nilai tertinggi dari perusahaan Shopee. Dengan adanya kerjasama dengan Cristiano Ronaldo, dengan Shopee menambah nilai jual dari perusahaan Shopee sendiri. Media penyebaran yang digunakan oleh perusahaan Shopee dalam menyebarkan iklan tersebut cukup efektif dalam menjangkau masyarakat. Jadi dengan adanya iklan goyang Shopee bersama Cristiano Ronaldo ini, masyarakat lebih mengetahui keberadaan Shopee sehingga meningkatkan brand awareness dan membentuk status yang cukup tinggi. Selain itu, kepercayaan dan loyalitas masyarakat terhadap Shopee pun juga ikut meningkat karena menggunakan bintang iklan yang sangat terkenal. Jadi, walaupun tidak semua konsumen memiliki pendapat yang sama mengenai iklan goyang Shopee bersama Cristiano Ronaldo ini, namun pendapat mereka memiliki nilai yang sebagian besar sama, dikarenakan banyaknya pengaruh seperti pengaruh emosi dan dapat juga dinilai dari pengalaman serta seberapa dalam pemahaman responden terhadap iklan tertentu, sehingga hal ini akan mempengaruhi persepsi dan pemikiran mereka terhadap citra perusahaan Shopee. Sesuai jurnal penelitian terdahulu yang membahas mengenai adanya pengaruh iklan Pons terhadap pemikiran masyarakat mengenai kecantikan pada tahun 2015. Hal ini juga membuat iklan goyang Shopee bersama Cristiano Ronaldo mampu menarik perhatian publik dan membentuk citra perusahaan Shopee ke arah yang lebih baik. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami selaku kelompok mohon maaf sebesar-besarnya. Karena sejatinya manusia itu jauh dari kata sempurna. Karena sempurna itu hanya milik Tuhan semata. Jadi sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, matur sakalangkong.